Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekarsari dengan NIM 222410101031 dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas 7 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang menjadi tugas beberapa waktu yang lalu. Mungkin saya akan share screen dulu. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah website yang mana dia bisa mengubah, menambah, dan menghapus datanya, seperti itu kurang lebih. Dan untuk tema masing-masing anak itu berbeda, dan di sini saya mengangkat tema tentang pencatatan produksi kue. Mungkin di sini saya akan langsung ke server ini. Jadi di sini saya sudah masuk dan saya akan uh, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang kodenya di VS dulu ya. Jadi di sini saya sudah membuat folder dengan judul tugas 7, yang mana di dalamnya ada beberapa file, yaitu ada index.php, ada entry-data.php, dan ada fungsi PHP dan kelola PHP. Dan di sini ada tailwind config.js, itu untuk mengkonfigurasi tailwind gitu. Jadi di sini saya menggunakan HTML, kemudian ada JavaScript juga, dan saya menggunakan framework Tailwind, di mana saya menggunakan lebih tepatnya library Daisy UI. Nah, mungkin pertama saya akan ke file index.php dulu yang menjadi halaman utamanya. Jadi di sini yang pertama kita atau saya pastinya akan mengimport beberapa fungsi yang diperlukan untuk menjalankan sistem yang sudah saya buat ini. Jadi di sini ada saya akan mengimport dari file fungsi.php yang mana di dalamnya ini nanti akan sudah ada berisikan file-file, maksud saya fungsi-fungsi yang diperlukan tadi, seperti itu. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini saya juga memanggil fungsi select underscore all, dan pada file ini ada struktur HTML, dan saya juga menggunakan framework Tailwind tadi, lebih tepatnya yaitu library Daisy UI, seperti itu. Nah, kemudian pada file ini, mungkin yang pertama di sini ada, nah di sini itu untuk mengimport Daisy UI-nya tadi. Jadi supaya dapat dijalankan dengan framework tersebut atau library tersebut. Kemudian di sini untuk high chart-nya. Jadi karena perintahnya kita juga disuruh untuk membuat diagram dari tema yang sudah kita ambil tadi. Jadi di sini saya menggunakan bantuan dari high chart. Nah, kemudian di sini saya membuat tabel. Mungkin yang pertama di sini saya menampilkan pesan, di mana pesan ini itu akan muncul ketika user atau pengguna berhasil menambahkan data, kemudian berhasil mengedit data, dan berhasil untuk menghapus data yang sudah ada, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan $_session, di mana akan menunjukkan pesan, dan ini adalah yang sudah disediakan dari Daisy UI-nya tadi ya. Jadi di sini yang ditampilkan itu adalah pesan sesuai dengan session-nya tadi. Nah, kemudian di sini ada sedikit kondisi ketika kita klik X atau silang itu, maka pesan tersebut akan disembunyikan seperti itu. Nah, kemudian karena tadi kita sudah buka tag PHP di sini, maka akan di destroy dulu. Kemudian di sini saya membuat tabel, yang mana tabel ini nanti berisikan tentang pencatatan dari produksi kue yang sudah dilakukan. Tabelnya itu berisi nomor, tanggal produksi, jenis kue, jumlah produksi atau jumlah produksi per piecesnya, dan juga ada hasil penjualan dalam satuan ribu. Nah, kemudian di sini juga ada aksi yang mana nanti akan menyediakan opsi untuk mengedit atau menghapus, seperti itu. Kemudian Kemudian di sini saya membuka tag PHP lagi, dan di sini dilakukan perulangan ya. Jadi ini memanggil kolom yang ada di database-nya. Mungkin nanti akan saya tunjukkan database-nya di server nanti. Jadi di sini ada tanggal underscore produksi, kemudian jenis underscore produksi, jumlah underscore produksi, dan hasil penjualan. Hasil underscore penjualan. Untuk nomornya itu sendiri nanti akan kenapa tidak tulis di sini? Karena nomor akan bertambah dengan sendirinya, jadi kayak otomatisasi gitu. Nah, kemudian di sini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di dalam aksi itu ada edit dan hapus, di mana di sini ketika user klik edit, maka halaman akan berpindah ke
entry data.php, di mana nanti di situ akan dipanggil gitu filenya. Jadi data di dalam entry data.php ini ketika user ingin mengedit itu sudah tersedia seperti itu. Kemudian untuk hapus itu sendiri dia tidak ke halaman apapun, dia tetap di index.php namun dia dikelola dulu di kelola.php ini. Nah, kemudian di end dulu for each-nya tadi. Dan setelah itu, setelah membuat tabel, karena perintahnya tadi, kita juga disuruh untuk membuat grafik atau diagram gitu ya. Jadi, di sini karena yang dapat dimuat diagramnya, maksudnya yang bisa diukur dengan diagram itu adalah jumlah produksi dan hasil penjualan, maka di sini saya membuat grafik yang berisikan tentang jumlah produksi dan hasil penjualan itu tadi, serta itu diukur dengan tanggal produksinya. Nah, mungkin ini adalah diagramnya ya. Jadi di sini kita membuat diagram dengan tipe area, kemudian width-nya 800 dengan judul grafik produksi kue dan hasil penjualan per harinya. Kemudian ini untuk nama di X labelnya itu, kemudian ini untuk label di Y-nya, ada jumlah produksi per pieces dan ada hasil penjualan atau dalam satuan ribu. Nah, kemudian seperti biasa di sini saya beri warna juga untuk diagramnya supaya dapat dibedakan dengan mudah ya. Dan setelah itu, karena tadi di atas saya menggunakan ini ya, jadi di sini kan kalau dari Daisy UI-nya itu sendiri, ketika kita klik X itu tidak bisa dihilangkan pesannya, karena saya inginnya menghilangkan pesan tersebut ketika sudah dibaca oleh user, maka di sini saya membuat kondisi baru di mana ketika user itu klik X, di sini yang dijalankan adalah sembunyikan pesan, yang mana di sini saya menggunakan JavaScript sehingga pesannya ini akan di-non atau dihilangkan seperti itu. Nah, dan JavaScript di sini juga digunakan untuk menjalankan atau memproses diagram yang dibantu oleh high chart tadi. Mungkin untuk indeks PHP-nya seperti itu, kemudian kita akan lanjut ke entry data.php. Untuk entry data.php ini, di sini file ini digunakan untuk menambahkan data baru atau mengedit data yang sudah ada. Kita juga bisa menghapus data yang sudah ada. Nah, jadi pengguna itu bisa melakukan aktivitas tersebut dengan mengklik button tambah atau edit pada index.php yang sudah disediakan sebelumnya pada halaman utama. Nah, kemudian, jadi di sini pertama-tama saya akan memanggil fungsi PHP dulu. Nah, kemudian di sini ada beberapa get ya. Jadi ada get edit, di mana get edit ini digunakan untuk mengedit entry data yang sudah ada. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita mengedit, form itu akan mengambil data dari baris atau data yang sudah kita pilih tadi. Jadi sudah tersedia seperti itu. Kemudian kita bisa mengubah data tersebut. Nah, kemudian ID dari data yang terkait yang tadi diambil itu dari database itu akan diambil menggunakan fungsi select one. Mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Nah, kemudian di sini kita akan ya mengambil itu tadi ya, mengambil beberapa kolom-kolomnya tadi dari garis yang sudah dipilih. Nah, kemudian di sini tetap instalasi itu Daisy UI, dan di sini saya membuat form dengan beberapa inputan, di mana ada inputan label dan inputan tentang tanggal produksi, kemudian jenis kue, kemudian jumlah produksi, dan ada hasil penjualan dalam satuan ribu. Nah, setelah itu, ini semuanya sudah disesuaikan value-nya. Value ini disesuaikan dengan atribut yang ada di atasnya sini. Jadi, sehingga dapat dipanggil seperti itu. Nah, kemudian tanggal produksi, kemudian di sini saya menambahkan button, jadi nanti pada halaman atau file entry data PHP ini, itu akan ada button kembali dan simpan atau tambah. Jadi ketika kita ingin menambahkan data, maka buttonnya itu adalah tambah dan kembali. Kembali ini adalah kembali ke halaman index.php.
Namun ketika kita ingin mengedit data tersebut, buttonnya itu adalah simpan dan kembali seperti itu. Jadi di sini karena kita get edit, maka buttonnya itu adalah simpan. Kalau else atau kita dengan kata lain kita menambahkan data, maka buttonnya itu adalah tambah seperti itu ya. Dan di sini juga dilakukan ditutup juga PHP and if-nya karena tadi kita sudah buka PHP if. Nah, mungkin untuk file selanjutnya yaitu kita ke kelola.php dulu ya. Nah, di kelola.php ini bertujuan untuk menerima dan memproses atau melakukan proses lebih lanjut dari data yang sebelumnya sudah diisikan pada edit-data.php. Jadi pada file ini nantinya variabel aksi yang ada di sini akan diperiksa. Jadi kalau pengguna akan menambahkan file atau data baru, karena aksinya adalah tambah, maka dijalankan fungsi atau metode tambah. Nah, maka nanti akan ditampilkan pesan atau alert, itu adalah data yang Anda masukkan berhasil ditambahkan, dan pengguna akan diarahkan ke index.php atau halaman utama, halaman awal tadi. Kemudian ketika pengguna itu memilih aksinya atau edit, maka dia akan mengedit datanya, dan pesan yang ditampilkan nanti adalah data Anda telah berhasil diperbarui. Karena dia akan mengubah data yang sudah ada. Dan sama seperti tambah, ketika sudah selesai menambahkan itu tadi, dia akan diarahkan ke index.php. Seperti itu. Dan untuk menghapus datanya di sini file akan memanggil fungsi hapus underscore get. Kalau yang edit tadi itu perbarui fungsinya. Jadi di sini kalau untuk hapus dia hapus $_get, di mana nanti dia akan menghapus data yang sudah ada dengan ID dari data yang sudah dipilih tadi. Dan pengguna nantinya akan diarahkan ke index.php setelah selesai menghapus data, dan akan ditampilkan pop-up, data telah berhasil dihapus. Kemudian kita akan lanjut ke file berikutnya, yaitu fungsi.php. Fungsi ini tujuannya atau bertugas untuk menyimpan fungsi-fungsi yang akan dijalankan untuk sistem kita nantinya. Jadi dia akan bertugas untuk mengambil, memperbarui, menambah, serta menghapus data dari database, karena dia ini sudah terkoneksi dengan database. Nah, cara mengoneksikan atau menghubungkannya dengan database itu, di sini dengan server, username, password, dan db name, di mana ini sudah saya sesuaikan juga. Kemudian di sini ada $con, di mana ini adalah untuk menjalankan fungsinya yang tadi sudah di atas ini. Kemudian di sini kita buat list kosong. Dan di sini saya membuat beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada function select underscore all. Nah, di sini itu untuk mengambil semua data dari data pencarian, maksud saya pencatatan di dalam database-nya. Jadi akan dikembalikan dalam bentuk array asosiatif. Nah, di sini ada ID, tanggal produksi, jenis kue, jumlah produksi, dan hasil penjualan. Dan di sini ada select bintang, yang berarti dia memilih semuanya. Dan kemudian function yang kedua yaitu ada function select underscore one, di mana parameternya di sini adalah ID, dan di sini dia select bintang from pencatatan where ID sama dengan tanya-tanya, di mana dia akan mengambil ID-nya seperti itu. Nah, di sini juga ditampilkan kolom-kolom yang sudah disediakan pada database, dan select one ini untuk mengambil satu baris saja dari tabel pencatatan. Kemudian function berikutnya ada function tambah, yang mana dia akan menambahkan data baru ke dalam tabel, dan data yang diterima dari $input ini akan diikat ke dalam parameter untuk memastikan keamanannya. Kemudian ada function perbarui untuk mengedit data tadi atau mengupdate data. Nah, di sini query-nya update pencatatan set kolom-kolomnya itu tadi ya, where ID. Terus kemudian yang terakhir yaitu function hapus, yang dia juga memanggil atau dia menerima dari $input ini. Kemudian di sini query-nya adalah delete from pencatatan where ID sama dengan tandanya. Jadi dia akan menghapus baris yang sudah dipilih seperti itu. Kemudian kita akan ke file yang terakhir. Sebenarnya di sini simple karena saya menggunakan Tailwind dengan library Lazy UI tadi, dan karena
setahu saya itu defaultnya itu adalah temanya gelap dan saya tidak ingin menggunakan tema gelap. Jadi di sini saya mengkonfigurasi tema yang sebelumnya dijadikan default oleh DCUI, yaitu di sini saya mengubah temanya menjadi tema cupcake. Tema cupcake itu sendiri sudah disediakan oleh DCUI dan sebenarnya ada beberapa tema lainnya, namun saya menggunakan cupcake di sini. Mungkin saya akan menunjukkan database-nya di server. Di sini saya sudah masuk ke database dulu. Di sini saya sudah buat database-nya ya. Jadi, nah di sini ada yang produksi kue ini ya. Jadi, nama database-nya adalah produksi kue, di mana dia di dalamnya ada beberapa tabel. Ada satu tabel maksud saya dengan beberapa kolom. Jadi kolomnya ada ID, tanggal produksi, jenis kue, jumlah produksi, dan hasil penjualan. Nah, di sini saya sudah ada beberapa data. Di sini sebagai contohnya di sini tanggal produksi karena saya menggunakan tipe date. Jadi di sini kita hanya klik seperti kayak langsung memilih tanggalnya gitu ya. Terus kemudian jenis kuenya di sini saya menggunakan varchar. Sebagai contoh ada lidah kucing di sini. Kemudian untuk jumlah produksinya saya menggunakan integer 65 dan hasil penjualannya juga 6, di sini ada 200. Nah, mungkin itu tadi untuk database-nya dan saya akan tunjukkan hasilnya ya. Di sini saya sudah ke PBW Ilkom UNED tugas 7 index.php. Nah, jadi di sini adalah hasil dari sistem atau website yang sudah saya buat. Jadi ada pencatatan produksi kue dengan button tambah di sini untuk menambah data. Kemudian ini adalah beberapa data yang sudah saya masukkan. Nah, kemudian ini adalah grafik yang sudah saya buat juga. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, grafiknya ini tentang jumlah produksi dengan hasil penjualan dalam satuan ribu dalam perharinya, seperti itu. Mungkin untuk grafiknya nanti akan saya jelaskan. Mungkin yang pertama saya akan mencoba menambahkan, mengedit, dan menghapus data ya. Untuk menambahkan, kita bisa klik tambah di sini. Dan di sini disediakan, sudah langsung muncul file yang tadinya bernama edit-data.php. Nah, di sini kita bisa milih tanggal produksinya, misalkan tanggal 19 April. Untuk jenis kuenya, misalkan kita pilih donat keju ya. Kemudian jumlah produksinya, misalkan dia memproduksi sebanyak 20 buah atau pieces, dan hasil penjualannya per ribu misalkan 100.000. Gitu ya. Jadi di sini hanya ditulis 100. Nah, kemudian karena di sini tadi kita menambahkan data, maka buttonnya di sini kembali dan tambah. Ketika kita klik tambah, maka server atau sistem akan kembali ke halaman utama atau index.php dan di sini ada pop-up atau pesan data yang Anda masukkan berhasil ditambahkan. Dan ketika kita ingin menghilangkan pesan tersebut, kita bisa klik X. Seperti itu. Dan data yang sudah kita tambahkan tadi sudah ada di bawah sini. Nah, mungkin kita ingin mengedit data yang tadi sudah kita tambahkan. Kita bisa klik edit di sini. Kemudian, karena kita mengedit, di sini buttonnya adalah simpan. Jadi, saya bedakan seperti itu. Mungkin akan saya ubah jumlah produksinya itu sebanyak 35, hasil penjualannya 150.000. Jadi, 150 aja ditulisnya. Dan ketika saya klik simpan, nah, di sini sudah terganti. Tadinya 20 menjadi 35 dan tadinya 100.000 jadi 150. Nah, mungkin untuk menghapus, dan di sini juga ada pesannya ya. Jadi data yang sudah kita ubah tadi berhasil diperbarui. Mungkin kita bisa klik silang dulu. Nah, mungkin saya ingin menghapus data yang tadi sudah kita tambahkan dan kita edit tadi ya. Kalau untuk menghapus, tinggal klik hapus saja di sini. Dan akan ada pesan data Anda telah berhasil dihapus, seperti itu. Mungkin untuk mencobanya, karena tadi ditambah dan diedit ada button kembali ya,
Mungkin ketika kita ingin menambahkan data baru, terus ternyata kita tidak jadi menambahkan data tersebut. Ketika kita klik kembali, maka dia akan kembali ke halaman utama atau index.php dan tidak menambahkan file apa-apa seperti itu. Dan di sini adalah grafiknya, di mana di sini untuk yang oranye itu adalah hasil penjualan, mewakili hasil penjualan, dan yang biru ini adalah mewakili jumlah produksinya. Mungkin singkatnya seperti itu ya, grafik produksi kue dan hasil penjualan per harinya ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas dari mata kuliah PWeb ini. Pada tugas 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.